menjelaskan mengenai sejarah alat tes THT. THT dikembangkan oleh Henry Murray dan rekan-rekannya di Harvard Psychological Clinic pada tahun 1935. Tes ini awalnya dirancang untuk menilai konstruksi seperti kebutuhan dan tekanan, elemen pusat teori kepribadian Murray. Menurut Murray, kebutuhan mengatur persepsi, pemikiran, dan tindakan, dan memberi energi perilaku ke arah kepuasan mereka. Contoh kebutuhan meliputi kebutuhan untuk berprestasi, bervariasi, dan dominan. Sebaliknya, pers mengacu pada kekuatan peristiwa lingkungan untuk mempengaruhi seseorang. Saat itu, Henry Murray dan Morgan mengembangkan THT dengan 30 kartu bergambar dan 1 kartu kosong yang disebut blank card. Pada tahun 1938, Murray mengadakan penelitian kembali terhadap THT yang pertama, sehingga pada akhirnya material THT menjadi 20 kartu yang terdiri dari 19 kartu bergambar dan 1 kartu kosong yang disebut blank card. Ke-19 kartu ini memuat gambar-gambar kabur dalam warna hitam dan putih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari alat tes THT atau singkatan dari Thematic Apperception Test. THT digunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan motif, nilai, keadaan emosi yang sukar diungkapkan dalam situasi wajar dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek atau stimulus di luar individu. THT menjadi salah satu tes yang termasuk dalam kelompok tes proyeksi. Tes proyeksi merupakan suatu alat ukur kepribadian yang dalam pengungkapannya menggunakan media atau materi sebagai tempat untuk memproyeksikan dorongan, perasaan, atau sentimen individu. Dalam pengelompokannya, THT termasuk dalam kelompok tes proyeksi nonverbal, yaitu tes proyektif yang memakai bahasa hanya instruksinya saja, tetapi stimulusnya bisa berupa gambar cerita, bercak tinta, atau goresan tangan. THT termasuk jenis tes individual karena tujuannya dari tes THT sendiri adalah untuk mengungkapkan keadaan emosi dengan cara individu yang memproyeksikan pribadinya melalui objek atau stimulus di luar individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang administrasi tes. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan agar testing bisa dikatakan valid antara lain adalah: pertama, kesiapan tester, kedua, raport yang baik, 3, kondisi tepat, 4, atmosfer ruang tes, dan yang kelima adalah kondisi testi. Jadi sebelum memberikan tes THT perlu diperoleh dulu identitas testi secara jelas seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah saudara, nomor urut testi dalam keluarga, hubungan dengan saudara, identitas orang tua, hubungan ayah dan ibu, hubungan dengan teman spesial atau sahabat, taraf kecerdasan, kesehatan psikologisnya, dan permasalahan testi. Selanjutnya adalah tahap persiapan. Yang pertama, melakukan raport dengan baik, seperti menanyakan keadaan testi, menyesuaikan diri dengan individualitas testi, membuat suasana tidak tegang agar testi nyaman, mengutarakan imajinasinya berupa cerita, menerima klien tanpa kritik, tidak mengadili, dan menciptakan kepercayaan bahwa rahasianya terjamin. Poin selanjutnya adalah penentuan kartu mana yang akan digunakan berdasarkan tujuan pengetesan dan jenis kelamin testi. Untuk testi yang berjenis kelamin laki-laki, kartu yang bisa diberikan adalah sebagai berikut yang disajikan di dalam tabel. Kartu tanpa kode yaitu kartu nomor 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 19, dan 20. Kartu dengan kode M untuk laki-laki dewasa yaitu kartu nomor 12M. BM anak laki-laki dan laki-laki dewasa yaitu kartu nomor 3BM, 6BM, 7BM, 8BM, 9BM, 17BM, dan 18BM. BG untuk anak laki-laki dan anak perempuan yaitu kartu nomor 12BG dan 13B, dan MF untuk anak perempuan dan wanita dewasa yaitu kartu nomor 13MF. Untuk tes yang berjenis kelamin perempuan, kartu yang bisa diberikan adalah sebagai berikut yang tersaji di dalam tabel. Kartu tanpa kode yaitu kartu nomor 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 19, dan 20. Kartu dengan kode F untuk wanita dewasa yaitu kartu nomor 12F. GF untuk anak perempuan dan wanita dewasa.
yaitu kartu nomor 3GF, 6GF, 7GF, 8GF, 9GF, 17GF, dan 18GF. BG untuk anak laki-laki dan anak perempuan yaitu kartu nomor 12BG dan 13G. MF untuk anak perempuan dan wanita dewasa yaitu kartu nomor 13MF. Pada slide ini saya akan membahas mengenai berapa hari pelaksanaan tes bisa dilakukan. A. Jika semua kartu disajikan, maka pelaksanaannya harus 2 hari, yaitu pada hari pertama kartu nomor 1 sampai dengan kartu nomor 10, sedangkan pada hari kedua kartu nomor 11 sampai dengan kartu nomor 20. B. Pada kondisi di mana kita hanya mempunyai 1 hari pelaksanaan, karena 1 untuk tujuan saving time dan interprestasi, maka paling banyak yang bisa diberikan adalah 10-12 kartu bergambar TAT. Yang kedua, untuk penanganan kasus ditambah 1, 2, atau 3 gambar lain sesuai dengan kasusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ini, yaitu A untuk laki-laki. Pada versi pertama ada Clover dengan nomor kartu 1, 2, 3BM, 4, 9BM, 11, 12M, 13MF, 15, 16, dan 18BM. Kemudian yang kedua ada Hold dengan nomor kartu yang sama dengan Clover, yaitu 1, 2, 3BM, 4, 9BM, 11, 12M, 13MF, 15, 16, dan 18BM. Kemudian yang ketiga ada versi Levinson dengan nomor kartu yaitu 2, 3BM, 4, 6BM, 7BM, 12M, 13MF, 14, 15, 16, dan 18BM. Kemudian ada versi keempat yaitu Watson dengan nomor kartu 1, 3BM, 4, 6BM, 7BM, 8BM, 12M, 13MF, 16, 18BM, dan 20. Dan yang terakhir ada versi Belak dengan nomor kartu 1, 2, 3BM, 4, 6BM, 7BM, 11, 12M, dan 13MF. Kemudian pada slide ini ada tabel B yaitu untuk perempuan. Yang pertama ada versi Clover dengan nomor kartu 3BM, 4, 9GF, 11, 12F, 13MF, 15, 16, dan 18GF. Kemudian yang kedua ada versi Hold dengan nomor kartu 1, 3BM, 4, 5, 7GF, 8GF, 9GF, 10, 13MF, 15, 17GF, dan 18GF. Kemudian yang ketiga ada versi Levinson dengan nomor kartu 2, 3BM, 4, 6GF, 12F, 13MF, 14, 15, 16, 18GF, dan 20. Selanjutnya yang keempat ada versi Watson dengan nomor kartu 1, 2, 3GF, 4, 7GF, 12F, 13MF, 16, dan 18GF. Kemudian yang terakhir ada versi Belak dengan nomor kartu 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 7GF, 9GF, 11, dan 13MF. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pencatatan data atau cerita tester saat pelaksanaan tes. A. Manual recording. Tester mencatat sendiri data atau cerita dari tester pada kertas. Kelebihannya hemat biaya. Kelemahannya 1. Tester tidak dapat melihat ekspresi dari tester. 2. Ada kemungkinan ada kata-kata yang tidak tercatat. 3. Tester bisa merasa kurang nyaman karena tester mencatat setiap perkataannya. Yang B. Self-recording. Di sini tester sendiri yang mencatat ceritanya. Kelebihannya, tester dapat mengobservasi ekspresi dari tester pada saat bercerita. Kelemahannya, kemungkinan tidak muncul ekspresi emosi dari tester dan cerita yang muncul tidak spontan karena sibuk mencatat. Yang C. Stenografi. Di sini tester mencatat dengan menggunakan singkatan atau simbol-simbol secara cepat. Selanjutnya yang D. Mesin recording. Tester menggunakan tape recorder atau video. Kelebihannya, tester dapat memperhatikan ekspresi dari tester sambil mendengarkan cerita yang disampaikan oleh tester. Kelemahannya, tester merasa cemas karena ceritanya tersebut direkam. Yang E. Hidden microphone. Di sini, tester menggunakan 2 tenaga sukarela, yaitu yang 1 orang untuk mencatat cerita dari tester dan 1 orang lagi untuk memperhatikan ekspresi dari tester. 3. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan 2 hari dan 1 hari. Pelaksanaan dengan 2 hari, jika semua kartu disajikan, maka pelaksanaan tes TAT terdiri dari 2 tahap. Prosedur administrasi tes yang asli seperti yang digunakan Murray dalam panduan administrasi tes oleh Murray membutuhkan 2 sesi dengan masing-masing sesi diberi 10 kartu.
Sesi 1, testi diberi kartu 1-10 dan selanjutnya sesi 2 minimal sehari sesudahnya testi diberi kartu 11-20. Disarankan testi tidak diberitahu bahwa akan ada penyajian kartu sesi 2 dengan maksud testi tidak melakukan persiapan diri. Tahap 1. Tahap ini dimulai setelah testi duduk dan persiapan telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan tes bisa dimulai dengan memberi instruksi apa yang harus dilakukan oleh testi. Tahap 2, seperti pada tahap 1, tahap ini dimulai setelah testi duduk dan persiapan telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan tes tahap 2 ini dilaksanakan pada hari kedua, yaitu hari selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan tes dengan 1 hari. Pelaksanaan tes bisa juga dilakukan hanya dengan 1 hari atau 1 sesi dengan berbagai pertimbangan, yaitu dalam kasus klinis. Kebanyakan ahli klinis menggunakan rangkaian singkat dari kartu-kartu yang dipilih secara khusus sesuai dengan dugaan kasus yang ditemukan, dan jarang memberikan lebih dari 10 kartu pada setiap testi. Tahap pelaksanaannya sama seperti tahap 1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tes pada kelompok besar atau tes klasikal, tester bisa memperpendek penyajian dengan tidak menggunakan seluruh kartu, melainkan menyajikan rangkaian beberapa kartu yang relevan dengan tujuan pengetesan. Pada dasarnya, pelaksanaan tes sebaiknya dilakukan dalam 2 sesi atau 2 hari. Sesi 1, proses-proses pengambilan data, yaitu memberi kartu dan meminta testi bercerita tentang gambar yang diberikan padanya. Sesi 2, menggali lebih dalam atau memperjelas data yang dirasa kurang jelas atau inquiry. Ada 2 bentuk inquiry. Yang pertama, intermediate inquiry dilakukan di sela-sela pemberian kartu atau setelah separuh waktu pelaksanaan tes. Yang kedua, final inquiry dilakukan inquiry setelah semua kartu diberikan. Vad hade alla